Bismillah. Pada setiap hari, di setiap sholat kita membuat suatu pernyataan, satu kesaksian yang kita meyakini kebenarannya. Kita senantiasa berkata, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Kesaksian ini bukanlah omong kosong, tapi kesaksian ini menuntut kita untuk melakukan banyak hal sebagai bentuk keyakinan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Hal pertama, bila kau meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, kau harus meyakini semua informasi, semua berita yang disampaikan oleh alaihi salatu wassalam, baik itu tentang masa lalu atau tentang masa yang akan datang, baik itu tentang perkara-perkara yang mungkin buat akal kita gak bisa dicerna. Tapi bila hadis itu sahih, maka kita harus yakin kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintahnya harus kita laksanakan. Baik kita suka atau tidak suka. Terkadang berat buat kita melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada jalan keluar bagi seorang hamba kecuali dia melaksanakannya tanpa mencari-cari dalih, tanpa mencari alasan, sehingga dia ingin menjadikan perintah Nabi itu bukan perintah. Bila ternyata kau tidak mampu melaksanakannya, maka katakan, ghufranak, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kelak kepadamu kita kembali. Karena memang pada hakikatnya kita insan yang lemah, tapi tatkala diperintahkan, kita harus berusaha tanpa cari alasan. Dan yang ketiga, jauhi larangannya. Apapun bentuk larangannya. Tapi yang jelas, Allah Jalla Jalaluh tidak melarang hambanya kecuali dari hal-hal yang berbahaya untuk dia. Maka tatkala kita membaca, mendengar, atau apa saja yang di situ ada pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa itu dilarang, maka jauhi dan hindari. Niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan berkah kepada kita. Dan sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, Allah akan menggantikannya jauh dengan yang lebih baik dari itu. Saudara-saudariku, rahimakallah. Hal keempat yang harus kita laksanakan bila kau meyakini bahwa kau adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau tidak boleh beribadah kecuali dengan cara, dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau yakin bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah, yang dia diberi wahyu sehingga berhak menyampaikan semua tata cara ibadah. Dan kita tidak boleh beribadah dengan cara fulan atau cara Allah atau cara siapapun, kecuali dengan cara satu manusia yang kita yakini dia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sholat kita, doa kita, ibadah kita, haji kita, apapun zikir kita, bila kau hendak mengamalkannya, tanyakanlah, apakah kekasihmu
yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berada di kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin, kata Nabi, kita ini udah berjumpa, udah melihat saudara-saudara kita. Maka tatkala itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, wahai Rasulullah, bukankah kita saudara-saudaramu? Apa kata Nabi? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masuk Islam yang belum datang sampai saat ini. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana kau bisa mengenali mereka sedangkan engkau tidak pernah melihat mereka? Maka Rasul kembali bertanya kepada para sahabatnya, gimana kalau seseorang memiliki kuda yang keningnya putih, yang kakinya putih di antara kuda-kuda yang hitam pekat? Bukankah dia akan mengenalinya? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, pasti kita akan mengenalinya. Kemudian Rasul mengatakan, ikhwani ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Saudara-saudaraku akan datang pada hari kiamat dalam kondisi keningnya putih bercahaya, tangannya bekas-bekas wudunya bercahaya. Tapi kata Rasul, setelah Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, wala yudhadhunna aqwamun an haudi. Akan ada orang-orang yang dihalangi dari telagaku. Kita akan datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dan semua Nabi memiliki telaga. Dan kita akan berangkat ke telaga Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi menanti kita di sana. Dan ada orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi. Tatkala itu Nabi menjerit mengatakan, ummati, ummati. Kata Nabi, umatku, umatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Para malaikat menghalangi mereka dari mendekat kepada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana onta-onta yang tersesat dihalangi dari minum dari air. Kemudian para sahabat menjawab, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, kau tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh engkau. Mereka mengada-ngada di dalam agama Allah. Maka tatkala mendengarkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan, suhqan, jauh. Suruh jauh mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudariku, jangan sampai kita termasuk dari yang dihalangi dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.